Ya karena mengait-ngaitkan politik dengan isu-isu percintaan. Mirip kan? Mirip kontennya pakar mantan. Atau jangan-jangan konsultannya ini teman saya kayaknya ini. Iya kayaknya gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kalau nyindir kita, itu nyindir pakai lagu. Tiba-tiba duduk sebelah kita nyanyi gitu ya. Lelaki buaya darat. Kita yang ada di sebelahnya kan ngerasa tersinggung gitu. Ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kita bukan buaya darat gitu. Kita tuh komodo yang emang ada di darat gitu kan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita hubungan antara Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono gitu. Karena hubungan keduanya akhir-akhir ini itu kayaknya penuh dengan kecemburuan. Ya karena Anies udah kesana kemari gitu ya, deket sana sini, terus kemudian diwacanakan jadi cawapres. Ketemu Gibran cawapresnya, dengan Hovifah cawapresnya. Kemudian ada Yeni Wahid juga, ada Luhut juga gitu kan. Nah AHY ini ngerasa tersinggung dia. Gitu. Nah terus kamu anggap aku ini apa? Makanya AHY di tengah-tengah pidatonya di hadapan para kadernya, itu AHY membahas lagu. Lagu patah hati gitu. Karena bait lagunya adalah harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia katanya. Ini kan nyindir banget gitu. Nyindir Anies. Penuh kecemburuan gitu. Dan kalau kita lihat videonya Armada gitu ya, emang itu adalah sebuah video yang menunjukkan bahwa seorang perempuan itu main kanan kiri gitu. Sana sini oke, mirip kayak Anies. Ketemu Luhut pengen sama Luhut, sama Gibran pengen sama Gibran. Pecicilan kesana kemari. Makanya dengan situasi yang seperti ini gitu, AHY sampai nyanyi. Dan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Demokrat dengan Nasdem itu memang lagi panas-panasnya gitu. Nggak selesai di masakan nasi Padang kemarin. Ya kalau ketumnya sampai nyanyi kayak gini artinya ya masalah belum selesai gitu kan. Belum ada kejelasan gitu karena menurut AHY yang namanya koalisi itu harus yang kokoh katanya. Jangan cuma gimmick-gimmick politik. Nyindir lagi, nyindir Nasdem gitu kan. Ya karena kalau kemudian cuma kumpul-kumpul, cuma asal jalan itu kan jadi sama kayak orang pacaran katanya. Ke mall jalan bareng, ke sana jalan bareng, nikahnya sama orang lain. Mirip. Mirip Nasdem. Ya tapi ya begitulah AHY gitu ya. Mungkin ini adalah sebuah pertunjukan yang sebenar-benarnya yang memang sesuai dengan pepatah gitu. Karena ada pepatah bilang bahwa yang namanya buah jatuh itu gak jauh dari hambalang. Ya di hambalang banyak pohon soalnya gitu kan. Ya kalau ada buah jatuh gak jauh dari hambalang. Nah ini AHY. Jadi kalau AHY sampai jadi pejabat gitu ya, entah itu DPR, menteri, atau cawapres nantinya gitu, jangan-jangan dia nanti bikin album tuh. Bikin lagu gitu kan. Mirip kayak bapaknya gitu. Jadi presiden, bikin album. Setelah nggak jadi presiden, nggak bikin album dia. Mungkin ini yang disebut buah jatuh nggak jauh dari hambalang ini. Tapi dari sini ini menunjukkan kepada kita semua bahwa nampaknya politik di Indonesia itu memang sangat-sangat berat dan keras sekali gitu. Karena seorang AHY yang pernah menjadi prajurit TNI, pernah jadi cagup dan kemudian kalah gitu ya, sampai harus nyanyi di hadapan kader-kadernya. Sampai harus bahas lagu gitu, hanya demi untuk menyindir Anies Baswedan.
Apa nggak bisa dibicarakan langsung gitu? Kenapa harus main sindir-sindiran kayak mantan? Berat sekali kayaknya politik di Indonesia gitu, karena yang jadi pejabat pengen jadi penyanyi gitu, sementara penyanyi pengen jadi pejabat. Ada tuh yang penyanyi tiba-tiba jadi ketua umum partai, ada gitu, mirip kayak AHY, tapi dia lebih oke lah nyanyinya. Lawang penyanyi gitu, kalah AHY sama dia gitu. Ya karena ini adalah sebuah cerita politik di negara demokrasi yang menurut saya nggak masuk akal gitu. Karena kalau ada kader-kader Demokrat coba memaksakan AHY jadi capres atau cawapres sekalipun, bagi saya itu nggak masuk akal gitu. Karena AHY ini adalah seorang politisi yang nggak berproses sama sekali gitu. Ya karena dia selesai dari TNI, kemudian jadi calon gubernur DKI, tiba-tiba hari itu juga gitu, tiba-tiba celing jadi gubernur DKI gitu kan. Meskipun pada akhirnya kalah, terus tiba-tiba jadi ketua umum partai gitu. Gak ada prosesnya sama sekali. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak presiden yang lain, misalkan seperti Gibran atau Puan Maharani misalkan, itu semuanya berproses gitu. Gibran dari wali kota Solo misalkan, baru kemudian setelah ini dia mulai berbicara soal pilgub, entah itu pilgub Jakarta atau Jawa Tengah gitu kan. Puan Maharani juga sama, dia jadi anggota DPR dulu, jadi menteri dulu, jadi ketua DPR RI dulu, baru kemudian dia bisa bicara soal capres cawapres. Meskipun belakangan nampaknya dia sudah mundur dari bahasan-bahasan itu gitu. Tapi proses-prosesnya tuh ada tahapannya gitu. Nah, AHY ini nggak ada. Tiba-tiba ketua partai, tiba-tiba mau capres cawapres. Ya. Tiba-tiba katanya punya elektabilitas. Elektabilitas dari mana ini? Dari mana sih? Nggak masuk akal gitu. Secara karir politik yang nggak ada gitu ya, masih bagus Caimin gitu. Caimin itu udah jadi ketua partai dan memang punya pengaruh luar biasa di PKB. Meskipun ada cacat sama keluarga almarhum Gus Dur, tapi tetap aja Muhaimin sukses mempertunjukkan politik yang sangat-sangat progresif gitu di PKB gitu. Nah ini nggak ada buktinya masih. Dia masih mau jadi ketua umum dan mau membuktikan dengan syarat dia jadi capres atau cawapres. Kalau nggak jadi capres cawapres, dia kemungkinan besar akan gagal. Jadi dari sekian banyak cerita politik yang nggak logis di Indonesia ini, ternyata itu kemudian diperparah dengan adanya koalisi perubahan atau koalisi apa ini. Sekarang mungkin juga sudah berubah itu koalisinya gitu, koalisi patah hati. Ya karena sama-sama nggak logisnya gitu. AHY pengen jadi cawapres, Anies yang terbukti gagal di Jakarta pengen jadi capres. Ini apa ini? Apa coba? Ini apa-apaan? Tapi ya nggak tahu, itulah faktanya hari ini gitu. Fakta yang sedang kita hadapi adalah kenyataan-kenyataan yang sulit untuk kita terima gitu. Seorang cagup yang gagal tiba-tiba pengen masuk di Pilpres 2024. Seorang gubernur yang gagal tiba-tiba pengen jadi capres. Gak masuk akal bagi saya gitu. Ya tapi ya mau gimana lagi, namanya politik yang memang lucu gitu ya. Politik garis lucu ini kayaknya gitu ya. Politik-politik yang kalau jadi pejabat, kalau menang dan kemudian dia berkuasa, itu nggak akan ngurusi rakyatnya gitu. Akan ngurusi dirinya sendiri. Makanya kemudian ada presiden yang ketika berkuasa bikin lagu. Itu untuk ngurusi dirinya sendiri gitu. Untuk ngurusi kondisi kejiwaan dan emosional dirinya sendiri. Oh, rakyat terserah gitu. Rakyat hidup aja sendiri. Ya, tapi di sisi lain saya mengerti gitu apa yang menjadi kegalauan AHY sampai kemudian ngasih lirik lagu ke Anies Baswedan. Ngerti saya gitu. Karena bagi AHY dan Trah Cikias memang ini adalah sebuah pertaruhan. 2024 adalah sebuah pertaruhan yang antara hidup mati gitu. Karena kalau sampai 2024 suara Demokrat semakin turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan nggak lolos ke Senayan, maka inilah akhir dari cerita Trah Cikias di Demokrat gitu. Ya karena sejauh ini tuh Demokrat tuh terlalu dikuasai sama keluarga Cikias gitu. Mulai dari ketua,
wakilnya dan pengurus-pengurus elitnya gitu. Itu rata-rata tuh dari keluarga semua memang gitu. Dari keluarga Cikias, sehingga sejauh ini kader-kader itu dipaksa untuk nurut-nurut aja gitu. Ya bayangkan coba, sejauh ini AHY ketika jadi ketua umum partai, ini nggak masuk akal gitu. Di partai-partai lain, ini nggak akan pernah bisa gitu. Bahkan Ibu Megawati, untuk menjadikan anaknya sebagai ketua umum saja gitu, itu kayaknya masih berat sekali gitu, sangat-sangat kesulitan gitu. Tapi SBY dengan segala retorikanya gitu, itu berhasil menempatkan AHY sebagai ketumnya gitu. Itu menunjukkan betapa kader-kader Demokrat itu sangat nurut dan patuh sekali kepada AHY dan sejauh ini, kepada SBY, dan sejauh ini nggak ada penolakan sama sekali. Sehingga cerita-cerita KLB yang dulu pernah menunjuk Muldoko sebagai ketua umumnya, akhirnya saya menemukan kesimpulan atau maksudnya gitu. Karena sejauh ini Demokrat nggak pernah ada pertentangan, nggak pernah ada yang berani ngelawan SBY, terus kemudian tiba-tiba ada KLB. Jadi KLB yang diinisiasi oleh beberapa elit partai kemarin dan kemudian menunjuk Muldoko sebagai ketua umumnya gitu. Ini hanya sebagai satu langkah awal, sebagai satu landasan untuk melakukan perlawanan yang lebih besar setelah 2024 gitu. Karena ternyata targetnya memang bukan untuk menggulingkan AHY sebelum 2024 gitu. Kalau saya lihat arah politiknya gitu ya. Ini memang untuk menjegal atau menyelesaikan terah Cikias setelah 2024. Karena kalau sampai suaranya turun, maka selesailah semua terah Cikias di Demokrat ini, dan kemudian perlawanan yang pernah terjadi sebelumnya di KLB Deli Serdang yang menunjuk Muldoko sebagai ketuanya, itu akan memantik semangat yang lebih besar untuk semakin meyakinkan kader-kader Demokrat untuk menjatuhkan terah Cikias dan kemudian membuat Demokrat itu terbuka lagi seperti partai-partai yang lain sebelumnya gitu. Karena sejauh ini kan sudah jadi kayak milik SBY dan keluarganya, padahal bukan gitu. Nah, dari sini maka AHY jadi nggak punya pilihan. Dia harus jadi capres atau cawapres, apapun konsekuensinya dan apapun yang harus dia lakukan akan dia lakukan gitu. Karena ya dia nggak punya pilihan gitu. Kalau dia nggak jadi capres, nggak jadi cawapres, dengan cara-cara kepemimpinan dia hari ini, itu kayaknya nggak akan membuat suara Demokrat itu naik, dan bahkan bisa dipastikan itu akan turun. Dan koalisi Muldoko, bukan koalisi sih, kelompok kubu KLB Muldoko dengan elit-elit Partai Demokrat yang lain itu akan berjuang mati-matian agar Demokrat suaranya itu turun di tahun 2024. Karena hanya dengan cara itulah KLB bisa dilaksanakan lagi dan kemudian bisa menunjuk atau memilih ketua umum yang baru, dan itu dipastikan bukan AHY. Jadi dengan situasi seperti ini memang AHY jadi nggak punya pilihan. Apalagi kalau kita lihat strategi-strategi yang dilakukan sekarang itu hanya strategi komunikasi di media gitu. Benar-benar nggak ada dampaknya, sama seperti misalkan pembuktian soal survei Kompas. Karena satu-satunya lembaga survei yang menempatkan Demokrat menjadi partai 3 besar gitu ya, itu cuma Kompas. Dan sejauh ini itu Kompas adalah salah satu lembaga survei yang sangat-sangat kita yakini atau sangat-sangat terpercaya sebelumnya. Jadi Kompas setelah ini juga dihadapkan kepada satu pembuktian atau dihadapkan kepada satu pertaruhan, apakah kita masyarakat Indonesia masih akan percaya dengan lembaga survei Kompas atau ternyata ada main di belakang untuk dalam rangka mencitrakan atau meninggikan suara Demokrat dan AHY agar bisa mempertahankan suara dan kader-kadernya gitu ya, untuk membuat para kadernya itu semakin percaya dengan AHY. Terbukti sukses katanya kan. Kan itu narasi-narasinya, meskipun faktanya di lapangan belum gitu. Pertandingan belum selesai, bahkan belum dimulai, tapi Demokrat dan AHY sudah coba memainkan narasi bahwa AHY adalah kepemimpinan yang sukses. Sukses memimpin Demokrat. Padahal pertandingan belum dimulai. Jadi kalau sampai AHY kemudian membahas lagu dan lirik lagu gitu ya di tengah-tengah pidatonya, ini menunjukkan satu kondisi yang mungkin membuat AHY sangat-sangat stres akhir-akhir ini gitu ya. Sampai nyanyi dia. Atau jangan-jangan AHY ini konsultan politiknya tuh kebanyakan nonton Pakar Mantan gitu ya. Ya karena mengait-ngaitkan politik dengan isu-isu percintaan, mirip kan? Mirip kontennya Pakar Mantan.
Atau jangan-jangan konsultannya ini teman saya kayaknya ini. Iya kayaknya gitu. Ya karena saya sempat juga diajak untuk dukung Mas Agus. Iya kayaknya. Bisa jadi gitu. Jadi setelah ini bagi AHY, mungkin kalau lagu ini nggak mampu untuk menggugah hati Anies Baswedan dan Nasdem gitu, mungkin selanjutnya AHY bisa membacakan puisi. nanti Ibas yang bikin. Wahai rakyatku. Ibas yang bikin. Ya, karena AHY menjelaskan bahwa daripada kita nantinya akan menyanyikan lagu ini, katanya, mending kita bikin koalisi yang kokoh, yang bukan gimmick politik, yang memang sekali deklarasi ini nanti selesai sampai akhir. Selesai maksudnya ya bukan capresnya siapa, cawapresnya masih belum jelas gitu. AHY maunya semuanya konkret dan clear dari sekarang gitu. Meskipun di sisi lain gitu, sebenarnya AHY itu nggak harus berpatokan dengan satu lagu aja gitu. Karena lagu-lagu di Indonesia kan ada banyak sebenarnya. Kenapa dia berfokus kepada lagunya Armada yang patah hati gitu ya? Kan banyak lagu-lagu lain misalkan gitu ya. Mau saya kasih contoh? Ada gitu. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara, seperti para koruptor. Maksudnya itu salah satu lagu gitu. Saya nggak nyindir AHY. AHY sih enggak gitu. Dia bukan koruptor gitu. Adiknya nggak tahu kita. Ibas nggak tahu gitu kan. Tapi kalau dari Demokrat yang selama ini ke kanan ke kiri gitu tampil di banyak media memang koruptor gitu. Maksudnya dia pernah korupsi, terus kemudian dipenjara gitu kan, keluar jadi elit Partai Demokrat dan sekarang mewakili Partai Demokrat di banyak media. Koruptor gitu. Ya meskipun sudah dipenjara dan sudah selesai gitu, tapi kan nggak ada mantan koruptor. Sekali koruptor tetap koruptor. Bedanya gitu ya. Ada koruptor yang belum ketahuan, ada yang sudah selesai dipenjara. Cuma itu. Ya, semoga hambalang Demokrat dan AHY dan koruptornya yang selalu mewakili Partai Demokrat di banyak media selama ini gitu ya. Semoga kalian diberikan ketabahan, diberikan mental yang kuat gitu untuk menatap 2024 yang penuh dengan kenyataan-kenyataan pahit. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.